Nah, pada bagian ini dapat kita lihat bahwasanya dari beberapa senyawa dari proses glikolisis maupun siklus Krebs akan dapat menghasilkan beberapa jenis asam amino. Nah, dari 3 fosfogliserat ini dapat dihasilkan asam amino berupa serin, sistein, dan glisin. Sedangkan pada fosfoenol pirufat, dia memasuki siklus Sikimat, di mana akan terbentuk asam amino triptopan, tirosin, dan fenilalanin. Kemudian lanjut ke pirufat. Pirufat ini akan dapat membentuk asam amino alanin, kemudian leusin dan valin. Nah, selanjutnya kalau kita lihat pada siklus Krebs, alfa ketoglutarat akan dapat diubah nantinya menjadi glutamat. Kemudian glutamat ini juga akan dapat membentuk asam amino berupa prolin, glutamin, arginin, dan histidin. Sedangkan dari oksaloasetat akan dapat dihasilkan asam amino berupa aspartat. Nah, aspartat ini juga dapat diubah menjadi asparagin, kemudian asam amino lisin, metionin, treonin, dan isoleusin. Kemudian kita lihat beberapa kelainan genetik metabolisme asam amino. Yang pertama adalah fenilketonuria. Pada pasien fenilketonuria ini, di mana pasien tidak mampu mengubah fenilalanin menjadi tirosin karena terjadinya defisiensi enzim yaitu fenilalanin hidroksilase. Di mana tirosin menjadi asam amino esensial bagi pasien ini. Kalau kita lihat urinnya, maka urin akan mengekskresikan fenilpiruvat, kemudian fenilasetat, dan fenillaktat. Pada pasien fenilketonuria ini dapat terjadinya retardasi mental, kemudian tremor, dan kejang. Nah, ini adalah salah satu ciri dari pasien fenilketonuria, di mana terjadinya mikrosefali, di mana ukuran kepalanya itu mengecil. Yang kedua adalah alkaptonuria. Penyakit ini disebabkan oleh defisiensi homogenitis oksidase. Akibatnya, homogenetisat diekskresikan lewat urin, kemudian urin akan menjadi hitam sesudah terpapar udara, dan tidak adanya dampak klinis bagi pasien. Yang ketiga adalah sistinuria. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan ginjal. Akibatnya ginjal tidak mampu menyerap sistein, lisin, dan arginin. Sistein adalah asam amino yang sukar larut sehingga dapat menimbulkan batu ginjal. Yang keempat adalah homosistinuria. Penyakit ini disebabkan oleh defisiensi sistationin sintetase. Akibatnya tubuh pasien tidak mampu mengubah metionin menjadi sistein, di mana urin pasien akan mengekskresikan homosistein. Pada pasien homosistinuria ini dapat menimbulkan osteoporosis, kelainan lensa mata, dan retardasi mental. Yang kelima adalah maple syrup urin. Penyakit ini disebabkan oleh defisiensi asam ketodekarboksilase. Akibatnya, urin pasien akan mengekskresikan leusin, isoleusin, valin, dan asam keto, di mana urin pasien akan berbau seperti sirup maple atau gula terbakar. Yang keenam adalah tirosinemia. Yang pertama, tirosinemia tipe 1 atau tirosinosis merupakan penyakit terjadinya defisiensi fumaril asetoasetat hidrolase. Gejala akutnya mengakibatkan gagal hepar dan mengakibatkan kematian pada usia muda. Kemudian yang kedua adalah tirosinemia tipe 2, di mana terjadinya defisiensi tirosin aminotransferase.
dapat menimbulkan kelainan mata, kulit, dan gangguan saraf. Kemudian, jika terjadi defisiensi niacin dan triptopan, maka akan mengakibatkan salah satunya adalah pellagra. Gejala pellagra adalah yang pertama dermatitis, diare, demensia, dan dapat menyebabkan kematian. Nah, ini ada 8 produk khusus yang berasal dari asam amino. Yang pertama adalah heme, kemudian karnitin, kreatin, asetilkolin, GABA, serotonin, histamin, dan melanin. Nah, yang pertama adalah heme. Gugus heme pada hemoglobin berperan penting dalam transportasi oksigen. Heme juga menjadi bagian dari mioglobin katalase dan sitokrom C. Heme pada hemoglobin disintesis dari glisin dan suksinil-CoA. Jadi itulah senyawa heme yang berasal dari asam amino. Kemudian karnitin merupakan senyawa yang berperan penting dalam pemindahan asam lemak dari sitosol ke dalam mitokondria. Nah, karnitin ini disintesis dari lisin. Yang ketiga adalah kreatin, di mana disintesis dari glisin dan arginin. Kemudian asetilkolin. Nah, asetilkolin ini sudah sering juga kita dengar, di mana senyawa ini berperan sebagai neurotransmitter pada saraf parasimpatik dan hubungan saraf otot. Asetilkolin ini disintesis dari asetil-CoA dan kolin. Analog asetilkolin seperti suksinilkolin dan dapat digunakan sebagai pelemas otot pada proses pembedahan. Nah, yang kelima adalah GABA atau gamma aminobutyric acid, merupakan transmitter yang bersifat menghambat. Jadi GABA ini dapat meningkatkan permeabilitas membran sel saraf terhadap kalium. Selanjutnya serotonin, di mana serotonin ini disintesis dari triptopan dengan cara yang sama seperti pembentukan tirosin dari fenilalanin dan dopa dari tirosin. Serotonin ini berfungsi sebagai vasokonstriktor dan neurotransmitter otot polos, terutama di saluran cerna. Selanjutnya masuk kita ke nomor 7 ini, yaitu histamin, di mana histamin ini dihasilkan dari dekarboksilasi histidin, bersifat sebagai vasodilator yang memicu sekresi asam lambung. Kemudian mastosit atau sel mas juga melepaskan histamin ketika terjadi reaksi alergi. Jadi ketika kita mengalami alergi, dapat diobati dengan obat-obat antihistamin. Kemudian yang ke-8 adalah melanin yang berasal dari tirosin dan dopa oleh tirosinase. Melanin adalah pigmen warna gelap pada rambut dan kulit. Terjadinya defisiensi tirosinase akan menimbulkan albinisme klasik. Jadi inilah produk-produk khusus yang berasal dari asam amino, di mana produk ini sangat berperan penting di dalam tubuh manusia. Nah, oke, sekian materi kita pada metabolisme protein ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.